Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, terkadang Tuhan izinkan satu perkara terjadi dalam hidup kita agar kita tahu cara untuk menghampirinya. Bersama saya Evangelis Agnesia Gian, kita akan mengawali hari ini dengan sapaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia Allah tidak berkesudahan di dalam hidup kami, selalu baru dan heran. Hari ini kami menerima perkenanan Tuhan lewat nafas kehidupan dan kesehatan. Kami percaya semua hanya karena belas kasihan Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, memelihara, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan sebagai nats renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-20. Begini firman Tuhan. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Demikian firman Tuhan. Saudaraku jemaat yang dikasihi Kristus, 3 tahun lamanya Rasul Paulus melayani di kota Efesus dan dia banyak memenangkan jiwa untuk mengenal dan percaya kepada Yesus, bahkan dibaptis. Mereka menjadi orang-orang yang setia dan hidupnya untuk Tuhan Yesus dan mengabarkan Injil di kota Efesus. Tetapi ketika Rasul Paulus dipenjara di Roma, dia mendengar kabar bahwa telah terjadi pergeseran iman di kota Efesus, di mana orang-orang percaya sudah mengikuti pola hidup orang Efesus yang tidak percaya. Mereka pergi ke kuil Artemis dan mereka menyembah Dewi Artemis, dan mereka juga mengikuti bagaimana tunduk kepada kaisar. Hal inilah yang menyebabkan keprihatinan Paulus dan dia menuliskan surat dengan tujuan untuk mengingatkan kembali orang-orang percaya, untuk menasehati mereka dan menghimbau untuk kembali hidup percaya kepada Yesus Kristus. Paulus juga mendengar bahwa sudah terjadi ketidakharmonisan yang dialami oleh orang-orang Kristen Yahudi dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Orang Kristen Yahudi menganggap bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan dan mereka masih sangat berpegang pada hukum Taurat. Itulah yang menyebabkan kesenjangan terjadi di kota Efesus kepada orang-orang yang percaya. Paulus mengingatkan kembali kepada mereka bahwa kematian Kristus telah mempersatukan orang percaya. Yesus telah merobohkan tembok pemisah di antara mereka. Hukum Taurat telah dibatalkan demi Yesus Kristus, sehingga kedua belah pihak sama-sama didamaikan di dalam Kristus dan dipersatukan di dalam satu tubuh. Dan mereka juga sudah menjadi anggota keluarga Allah. Rasul Paulus menginginkan supaya jemaat Kristus yang ada di Efesus mengandalkan Yesus dengan lebih baik. Tetapi sayangnya tidak semua orang yang ingin taat kepada Tuhan sebagai batu penjuru. Ada yang menerima Kristus, ada pula yang menolaknya. Yang menolak tentunya orang-orang yang tidak ingin mengalami pimpinan Tuhan Yesus. Tetapi yang menerima, dialah yang menerima mahkota kebenaran. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang sangat spesial di mata Tuhan. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, nama kita ditulis di telapak tangannya. Oleh karena itu, mari kita menghidupi iman kita dengan lebih lagi memuliakan Tuhan, baik itu lewat perkataan, baik itu lewat perbuatan, ataupun pelayanan kita. Saudaraku, Paulus mengingatkan kembali kepada kita pada masa sekarang ini. Pelimpahan tugas yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya
dilimpahkan juga kepada kita pada masa sekarang ini. Ketika kita sudah mengalami percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan, maka sebagai gereja yang menjadi tolak ukur kita, yang menjadi batu penjuru kita adalah Tuhan Yesus. Di mana para rasul dan para imamnya atau para nabinya melakukan tugas-tugas pelayanan. Di mana para hamba-hamba Tuhan, baik itu pendeta, baik itu penatua, baik itu evangelis, diakones, Bible Pro, ataupun jemaat-jemaat yang mempunyai karunia-karunia untuk melayani. Mereka adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kristuslah yang menjadi batu penjuru kita untuk menjadi pelayan-pelayan gereja. Gereja adalah eklesia yang dipanggil keluar. Ketika umat yang sudah mengalami banyak sekali kebangunan rohani, diperlengkapi dengan iman yang teguh di dalam gereja, maka orang-orang yang percaya atau jemaat-jemaat Kristus kembali keluar untuk melayani, baik itu di sekeliling gereja ataupun di luar daripada gereja. Kita harus melanjutkan misi rasuli dengan memberitakan kembali amanat rasuli kepada dunia sekeliling kita. Dan gereja serta kesetiaan dan pemberitaan dan pengajaran yang kita lakukan, pasti kita diberikan roh keberanian oleh Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Gereja yang mempunyai misi menjadi gereja sending untuk mengabarkan Injil kepada sekelilingnya. Karena kita menjadi tolak ukur kita adalah Yesus Kristus sebagai batu penjuru kita. Dan semua yang kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan, pastinya Tuhan akan menolong kita untuk diberikan roh keberanian. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi alat-Mu, dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada sekeliling kami. Kami mau diperlengkapi dengan roh keberanian untuk berani mengabarkan Injil, agar Injil itu diberitakan sampai ke sekeliling dunia, sampai kesudahan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kami akan menuruti perintah-Mu dan mau menjadi manusia baru di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Allah Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Roh Kudus, dan penyertaan Roh Kudus itulah yang menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.